sudah bersama saya saat ini, yakni Bapak Iman Adi Nugraha dari fraksi Partai Demokrat untuk Dapil Jawa Barat 4. Kita akan sedikit bertanya-tanya mengenai latar belakang beliau dan apa visi misi ke depannya nanti, Pak. Apa kabar Bapak Iman? Baik, terima kasih Mas. Mungkin bisa sedikit diberitahukan kepada kita atas latar belakang sebelumnya seorang. Baik, saya latar belakang memang dari politik. Saya sudah 28 tahun bergelut di bidang politik. Saya sempat menjadi anggota DPRD di kabupaten selama 2 periode 10 tahun. Dan alhamdulillah pada periode 2024 ini saya ditakdirkan Allah, ya, didorong masyarakat dan alhamdulillah terpilih menjadi anggota DPR RI mewakili Jabar 4, Kabupaten Sukabumi dan Kota Sukabumi. Visi saya tentu karena saya tinggal lahir di Sukabumi, di Kabupaten Sukabumi, tepatnya di Pelabuhan Ratu, Sukabumi bagian selatan. Daerah Sukabumi ini adalah daerah yang berbatasan langsung dengan kota penyangga ibu kota, dengan Bogor. Dan Sukabumi ini merupakan daerah yang sangat luas sekali, ada 386 desa, 47 kecamatan, dan daerah terluas kedua di Pulau Jawa dan Pulau Bali. Jadi tentu Sukabumi ini memerlukan kebijakan dari pemerintah pusat agar nanti daerah Sukabumi ini bisa berkembang, karena kita tahu Sukabumi ini sangat kaya akan potensi alamnya, itu baik itu pertambangan, pertanian, kehutanan, kelautan, juga pariwisata, sehingga daerah ini sangat menjanjikan kalau ada sentuhan-sentuhan kebijakan dari pemerintah pusat terutama untuk mendorong pembangunan bisa terjadi di sana. Jadi visi saya, misi saya adalah bagaimana saya bisa memperjuangkan daerah saya, daerah Kabupaten dan Kota Sukabumi ini bisa lebih maju lagi ke depan. Dan Pak, untuk isu dapil sendiri Pak yang akan hendak Bapak bawa untuk dijadikan kebijakan nasional ke depannya nih Pak, apa itu? Ya, tadi saya sudah bilang bahwa Sukabumi ini adalah daerah yang sangat luas di Pulau Jawa dan Bali. Itu ya, infrastruktur jalan, ya, destinasi-destinasi wisata di sana harus dibangun, pertambangan yang harus di potensinya digali, karena di sana banyak tambang juga. Ada banyak nelayan juga di sana, ada banyak nelayan yang kadang-kadang nelayan kita ya banyaklah kesulitan nelayan itu dari BBM-nya, dari alat tangkapnya dan lain-lainnya. Saya kira potensi-potensi itu yang mungkin bisa dikembangkan di Sukabumi nanti. Di samping tadi itu kita ingin pemekaran daerah Sukabumi ini segera moratoriumnya dicabut, pemerintah mudah-mudahan ya pemerintahan baru Pak Prabowo dan Mas Gibran, ya, kita menaruh harapan besar kepada beliau-beliau itu, karena Sukabumi lumbung suaranya Pak Prabowo juga, karena Pak Prabowo tidak pernah kalah di Kabupaten Sukabumi. Tentu berharap bahwa dengan terpilihnya beliau, masyarakat Kabupaten Sukabumi sangat mengharapkan pembangunan bisa berkelanjutan, pembangunan bisa segera dilaksanakan di daerah kami ini. Karena juga kita berbatasan dengan Provinsi Banten. Jadi Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat ini batasan. Ya, mudah-mudahan dengan saya dipercaya masyarakat masuk ke parlemen ini bisa memperjuangkan yang tadi, potensi-potensi yang tadi saya sampaikan itu. Bapak Iman, terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Baik pemirsa, demikian wawancara saya dengan Bapak Iman Adi Nugraha dari fraksi Partai Demokrat untuk Dapil Jabar 4. Kita sama-sama berharap semoga kedepannya dengan wajah baru dan DPR juga membawa harapan yang baru juga nanti ke depannya. Baik pemirsa, saya Zia Ulbar kembali ke studio.
beberapa puluh tahun yang lalu kita sudah mencoba untuk memekarkan daerah ini. Dan ini sudah sampai amanat presiden waktu Pak SBY presiden, itu ampresnya sudah turun bersamaan dengan Kabupaten Garut Selatan dan Kabupaten Bogor Barat. Jadi ada 3 kabupaten di Jawa Barat pada waktu itu yang sudah ampres, tapi karena ada moratorium, maka pemekaran daerah itu masih terpending. Yang kedua, tentu karena daerah Sukabumi itu daerah yang luas, infrastruktur terutama ke selatan itu belum terbangun dengan maksimal. Hari ini memang sudah ada tol Bocimi yang sampai di Cibadak dan ke kota Sukabumi, tapi pembangunan tol ke daerah selatan yang hari ini DED-nya sudah selesai, tinggal pembangunannya saja. Saya kira itu salah satu fokus kita supaya ini bisa segera dibangun jalan tol tersebut. Selanjutnya tentu orang-orang akan berinvestasi di Sukabumi ini pada malas karena apa? Tadi itu infrastruktur yang belum terbangun. Jadi kalau infrastrukturnya dibangun, tentu investasi akan banyak di Sukabumi. Sukabumi sebagai daerah yang tadi akan kaya akan potensi alamnya, ada pertambangannya. Di sana ada tambang emas, di sana ada potensi pasir besi, di sana ada potensi galena yang belum tergali secara maksimal. Saya kira kalau ini digali juga akan menjadi pendapatan, baik itu pendapatan negara maupun masyarakat Kabupaten Sukabumi. Di sektor kelautan, kita punya laut yang panjang, Kabupaten Sukabumi itu, terutama di ujung Genteng sampai ke Laut Cisolok, Pelabuhan Ratu yang berbatasan langsung dengan Provinsi Banten. Ini potensi perikanannya juga cukup tinggi. Pertanian juga sama, ya karena daerah Sukabumi subur, ada banyak komoditas pertanian di Sukabumi. Saya kira potensi-potensi alam ini bisa tergali manakala memang pembangunan di daerah Sukabumi bisa didorong oleh pemerintah pusat sehingga akses transportasi itu lebih bisa terjangkau. Pariwisata, nah pariwisata juga ini menarik karena hari ini alhamdulillah wisata laut terutama yang arah ke Pelabuhan Ratu, ujung Genteng, Pajampangan ke sana sudah mulai padat karena tol sudah sampai Cibadak. Ya mudah-mudahan dengan saya masuk di parlemen ini saya bisa memperjuangkan infrastruktur terutama tol yang hari ini sudah DED-nya jadi, tinggal pembebasan lahan dan pembangunan. Saya kira itu akan mendongkrak sekali pertumbuhan ekonomi di daerah Sukabumi, khususnya di Sukabumi bagian selatan. Jadi potensi-potensi itu yang ingin saya perjuangkan agar bisa